Selamat pagi. Sekarang kami akan menjumpai narasumber yang akan menceritakan kisah inspiratif. Di samping saya sekarang sudah ada Mang Samad yang merupakan pengrajin sendal dari Garut yang sudah berhasil menembus pasar mancanegara. Halo, selamat pagi. Nama saya Mang Samad dan saya adalah seorang pengrajin sandal kulit. Bisa ceritakan bagaimana awal mula Mang Samad memulai berbisnis ini? Dulu saya hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Lalu beberapa minggu sekali saya pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit dari pabrik. Karena saya merasa tidak puas, saya pun belajar membuat sandal. Bagaimana Mang Samad bisa menjadi pengrajin sandal kulit? Saya sudah memiliki keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sandal. Sehingga saya mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal dan membuatnya sendiri. Lalu saya mulai menitipkan sandal buatan saya di toko atau teman saya. Lalu bagaimana bisnis Mang Samad bisa berkembang hingga sebesar sekarang? Ada banyak orang yang berminat dengan sandal buatan saya. Peminatnya semakin bertambah dan bertambah hingga suatu saat saya sudah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Maka saya mulai mencari pegawai untuk membantu saya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantu saya. Saya mencari pegawai hanya dari orang-orang yang dekat di lingkungan saya karena saya ingin kemajuan usaha saya juga dirasakan oleh lingkungan terdekat saya. Kalau boleh tahu, selama menjalankan usaha ini, keberhasilan apa yang telah Mang Samad capai? Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Saya berusaha keras untuk ikut dalam pameran tersebut. Saya bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Saya juga bekerja sama dengan teman yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha saya tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit saya ramai didatangi pengunjung pameran. Wah, bisa disimpulkan bahwa Mang Samad merupakan orang yang tak pernah berhenti belajar sehingga usahanya bisa berkembang hingga sebesar ini. Lalu bagaimana produk Mang Samad ini bisa sampai ke luar negeri? Pada saat pameran, saya didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produk saya. Dari pameran itu, produk saya jadi dikenal oleh banyak kalangan dan sekarang produk saya sudah menembus pasar mancanegara. Sandal buatan saya disukai banyak kalangan di luar negeri. Hal ini merupakan kebanggaan bagi saya, bagi keluarga, dan bagi pekerja saya. Jadi bisa dilihat bahwa produk sandal kulit buatan Mang Samad membuat Indonesia semakin dikenal, membuat Indonesia semakin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Mang Samad juga telah mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang kubus. Apa itu kubus? Jadi kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran serupa serta identik. Bentuk bangunan kubus dalam wujud benda adalah seperti dadu. Kubus memiliki 8 titik sudut yang tiap sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat kubus. Jadi kubus memiliki 6 sisi dengan bentuk persegi. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus juga memiliki 12 rusuk atau tepi, memiliki 4 diagonal ruang sama panjang, memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi sama panjang, memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang, dan dadu adalah benda yang berbentuk bangun ruang kubus yang paling sering kita jumpai.
Selanjutnya kita akan belajar tentang rusuk. Jadi, rusuk adalah perpotongan dua bidang atau sisi yang berupa garis. Rusuk dalam kubus ini yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, EA, FB, GC, dan HD. Selanjutnya, kita akan belajar tentang titik sudut. Jadi, titik sudut itu adalah titik potong antara dua rusuk. Dari gambar kubus ini, terdapat 8 titik sudut. Titik sudut dalam kubus ini itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dan selanjutnya itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Dan di kubusnya itu ada 4 diagonal ruang, yaitu HB, GA, EC, dan FD. Dan kita juga akan belajar tentang diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Dan terdapat juga 12 diagonal sisi atau bidang, yaitu AF, BE, CF, BG, AH, DE, CH, DG, FH, EG, BD, dan AC. Nah, selanjutnya di gambar ini kita bisa melihat ada sebuah kubus. Kubus ini memiliki 4 sisi. Ada sisi belakang, sisi atas, sisi alas, dan sisi depan. Sisi depan dimulai dari huruf A, B, F, sampai E. Lalu sisi alas dimulai dengan A, B, C, sampai D. Lalu di sisi atas dimulai dari huruf E, F, G, dan H. Nah, dan terakhir sisi belakang itu dari huruf C, D, H, hingga G. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat dalam sebuah kubus itu rusuknya ada jumlah 12, sisi atau bidangnya ada jumlah 6, titik sudut dengan jumlah 8, diagonal sisi dengan jumlah 12, diagonal ruang dengan jumlah 4, dan bidang diagonal dengan jumlah 6. Lalu dalam sebuah kubus kita bisa mendapatkan beberapa rumus-rumus yang ada. Nah, kalau mencari luas satu sisi itu kita kali sisi atau sisi pangkat 2. Lalu kalau keliling kubus itu 12 dikali dengan sisi. Lalu untuk volume kubus itu kita dengan rumus S pangkat 3 atau sisi pangkat 3, yaitu dengan cara sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi sisinya kita kali 3. Lalu luas permukaan kubus itu kita kali 6 dikali sisi pangkat 2. Lalu untuk cari diagonal bidang kubus itu sisi akar 2. Lalu untuk diagonal ruang kubus itu sisi akar 3. Dan terakhir untuk mencari total panjang rusuk itu sama seperti rumus keliling kubus, yaitu 12 dikali sisi. Terima kasih telah mendengarkan.